Makanya lain kali kalau lo nggak mau disenggol fisiknya, jangan nyenggol fisik orang lain. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Mau dikata itu kan anaknya, bukan ibunya. Gue juga seorang anak. Nih nyak gue. Hah? Dor. Jadi babi. Dan buat kalian yang berisik, doxing, semua informasi, semua foto itu aku dapetnya dari mana? Dari sosial media ibunya. Bukan gua nguntit, bukan gua ngehack, ya. Dapat dari mana? Sosmed ibunya. Yang cocot itu. Jadi gak ada doxing-doxingan di sini. Aku hanya merepost apa yang sudah dipost ibu tersebut. Bahkan akunnya aja nggak private. Akun yang dimana aku mendapatkan foto itu tuh tidak private. So tidak ada doxing-doxingan di sini. Dan buat kalian yang UU ITE itu kalau menyebarkan fitnah, kalau menjelek-jelekan, ya. Kan aku di sini tidak menjelek-jelekan. Mana ada menjelekkan? Hanya sedikit mereview jujur. Ayo, aku nggak ada bilang dia jelek loh. Tidak ada bilang dia jelek sama sekali. Hayo, pikiran lu tuh. Ang. Hayo. Coba dicari, dilihat lagi, gak ada bilang dia jelek sama sekali. Hayo. Ngebandingin wajah anak kecil dengan ketek, apakah itu perbuatan ngedoxing? Karena foto itu yang nyebarin adalah mamanya. Ketika anak kecil atau siapapun itu ditarik-tarik ke dalam sebuah argumentasi dengan tujuan membalas dendam, itu adalah perbuatan ngedoxing. Plus dikatain item. Nah ini nggak hanya ngedoxing, tapi perbuatan tidak terpujinya ditambah dengan bullying. Jadi teman-teman tolong jangan di-copy ya. Perbuatan ngedoxing lagi itu adalah ngetek tempat kerjanya. Kenapa? Karena dia tahu lu itu kerja masih dengan paycheck to paycheck gitu loh, antara gaji ke gaji. Siapa tahu HRD-nya ngelihat terus dia ditegur, dia diberhentikan. Nah lu jangan banyak tingkah, karena kalau ke dalam pekerjaan makin miskin kan loh. Itu ada pemikirannya seperti itu. Dan kenapa orang itu suka menunjukkan diri dia itu kayak banyak uang, dia itu kaya, karena dia tahu orang itu sungkan ketika melihat orang itu kaya. Dia jadi takut. Dia takut ngejawab, dia jadi lebih respect. Walaupun sebenarnya kayanya itu pun mungkin gitu ya, kayak uang doang. Itu orang itu akan langsung dipuja-puja. Nah makanya banyak banget content creator itu suka pura-pura kaya, menunjukkan dia itu banyak uang gitu ya, ngasih lihat duitnya banyak. Karena orang itu kan butuh duit gitu, jadi itu yang dikasih makan ke netizen. Nah orang-orang seperti ini, kalau misalnya kalian merasa kok ini kok kayak janggal ya, gue ngerasa kayak ini tuh jahat banget, ya bagus, berarti kalian pemikiran itu masih waras. Nah ada yang kita sebut dengan karakter. Karakter itu beda dengan value ya. Value itu adalah nilai hidup. Karakter itu bagaimana orang itu dibesarkan, bagaimana orang itu dididik oleh orang tuanya, itu menjadi sebuah karakter. Dan ini akan kelihatan ketika dia itu under pressure. Misalnya dalam kayak sekarang ini banyak huru hara, dia diargumen kanan kiri, itu bagaimana cara dia merespon dari itu semua. Apakah dia akan ngamuk-ngamuk, apakah dia makin nyolot, makin ngata-ngatain orang. Nah itu adalah sebuah karakter. Kalau misalnya karakternya itu pret, tapi value itu masih oke, ya itu masih oke lah, masih sedang-sedang gitu ya. Tapi kalau misalnya karakternya itu udah wow membagongkan, dan value itu juga wow membagongkan, ya kamsahamnida gitu loh, kayak jadinya apa? Narsisistik. Karena karakter ini kan menjadikan sifat seseorang gitu ya. Nah kalau orang udah masuk kayak ke narsisistik, itu bahaya banget. Karena di dunianya dia, ya cuman dia. Walaupun sebenarnya dunia itu banyak banget, luas banget. Kenapa orang itu gak good looking, kenapa orang itu tidak bisa menjaga dirinya dia, kenapa orang itu seperti ini, seperti itu. Itu memang ada, dan ada alasan untuk mereka. Ngapain juga gue tahu dan ngapain juga gue denger. Karena ya gue tidak akan menurunkan diri gue ke levelnya elu. Itu banyak orang seperti itu. Dan dunia itu hanya ada di sekitarannya mereka. Dan kalau misalnya kalian nyadar, oh ini perbuatan tidak terpuji, ya bagus. Berarti kalian value-nya ya masih bagus. Nah menurut gue pembahasan ini menarik nih. Dan gue udah nulis ya di kontennya siapa? Akjo. Kalau misalnya gue pengen ikutan bahas. Nah menurut gue topik-topik kayak gini nih menarik ya. Soalnya gue merupakan salah satu orang yang pernah menggunakan statement tersebut. Selain donatur, dilarang atur. Tetapi sebenarnya menurut gue ya, it depends on how far you wanna go. Dalam artian gue waktu itu mengeluarkan statement selain donatur dilarang atur,
Kenapa gitu? Karena ya memang kayak banyak followers atau mungkin bukan followers yang tiba-tiba kepo banget gitu loh, kayak ngomentarin soal body kita atau apa gitu ya, lebih kayak ke body shaming, kayak Ci lu gemukin deh, Ci lu kayaknya terlalu ini deh, lu terlalu ini deh gitu. Dan terus akhirnya gue harus komen kayak ya udah sih, berisik banget, selain donatur dan ngatur. Tapi that's it, gue cuman sampai sebatas itu. Tapi sebenarnya intention gue mengeluarkan statement seperti itu adalah untuk membungkam mereka, biar mereka itu nggak terus-terusan ngebully gitu loh. Jadi diem aja gitu loh, lu kan bukan donatur gue, nggak usah ngatur-ngatur gue deh gitu loh maksudnya ya. Tapi memang benar apa yang seperti Akjo bilang, memang ada juga yang namanya guilt tripping. Jadi kayak balik lagi gue bilang, how far you wanna go. Mungkin harusnya kalau misalnya lu cuma bilang sampai kayak donatur dilarang ngatur gitu ya, that's it, itu bisa dijadikan suatu hal yang kayak lelucon atau lucu-lucuan aja atau jokes gitu lah. Tapi mungkin karena itu dilanjutkan menjadi kayak donatur dilarang ngatur, terus apalagi terkesan apa ya, berarti lu nganggur gitu ya. Terus terkesan apa? Terkesan miskin atau gimana sih dari dialek? Coba gue ulang, gue denger dulu. Dengerin lagi, jadi tercium bau kurang mampu sejarak 100 km. Mungkin karena statement tersebut yang awalnya selain donatur dilarang ngatur, terus ditambahkan dengan kurang mampu dan juga nganggur, itu menjadi seperti kayak guilt tripping gitu ya. Ya memang bener aja hal tersebut memang ada, cuman balik lagi kita harus lihat nih konsepnya dia membuat statement seperti itu apa. Apakah karena orang tersebut memberikan komentar yang tidak semestinya, ataukah orang tersebut memberikan komentar yang logis gitu. Balik lagi kita harus melihat itu juga ya. Dan menurut gue apapun konten kita, kalau misalnya ada orang yang tersinggung atau sinis dengan konten kita, itu adalah hal yang wajar. Tapi balik lagi, kalau misalnya gue dibully atau apalagi soal kayak fisik segala macam kayak gitu, ya udah gue sih ibaratnya kayak gue gas aja gitu. Tapi gue kebanyakan ngegasnya juga lebih kayak lucu-lucuan gitu sih. Jadi mungkin gue juga gak ngerti ya. Terkadang gue juga suka ceplos-ceplos, tapi mungkin karena orang tahu sifat gue dan juga cara gue kayak gimana, kayaknya kayak nggak terlalu banyak yang tersinggung gitu. Jadi balik lagi, menurut gue sebenarnya guilt tripping itu memang ada, tapi kita harus melihat sebabnya kenapa nih komentar yang men-trigger dia untuk mengatakan suatu hal seperti itu apa. Kita harus lihat juga komentarnya apa. Oke? Menurut gue gitu Akjo. Lu bisa terima nggak sama pendapat gue? Thank you. Tapi jujur aja kenyataannya kalau misalnya cewek udah kaya nggak nyari donatur sih, lebih nyari orang yang setara ataupun lebih pantas gitu, bukan nyari donatur. Buat MH, maaf aku harus ngomong ini, tapi kamu bener-bener keterlaluan kali ini. Let's see, kita nggak usah ngelihat followers ya. Aku di sini mau speak up, dan menurut aku ini udah over banget. Udah sangat over banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Di sini oke lah, mungkin si cewek ini, si ibu-ibu ini punya salah, oke. Tapi sebagai seorang influencer ya, kamu juga harus lebih dewasa, dan ini tuh sudah sangat memalukan loh, sudah sangat di luar nalar gitu sebagai seorang influencer. Kamu gimana ya? Dulu kasus Victoria's Secret ya kan, oke, kamu nggak setuju sama Victoria's Secret. Abis itu kamu juga sempat bilang, ada komen yang aku lihat kalau kamu tuh bilang lebih baik oplas daripada jelek, daripada natural tapi jelek gitu kayak. Oke lah ya gitu. Oke lah ya, mungkin menurut kamu nggak semua cewek yang natural itu jelek gitu mungkin ya, atau mungkin kamu di masa lalu menurut kamu diri kamu tuh jelek gitu ya sebelum oplas gitu. Tapi MH, tolonglah, kamu itu influencer ya. Hal kayak gitu nggak bijak banget, oke? Kamu di DM sama orang ya kan, yang terinfluence sama diri kamu, mau itu bagus atau buruk, tapi ada plus dan minusnya. Setiap influence itu punya plus dan minus. Nggak semuanya orang bisa setuju dan nggak bisa approve gitu. Nggak semua orang. Oke, mari kita baca di sini. Si ibu ini tuh bilang cuma mau ngetes sih kak. Nah, gak enak kan diserang personal. That's why kalau dikritik, cara berpikirnya harus direspons juga dengan hal yang sama. Semoga bisa self developing setelah kegaduhan ini ya kak. Oke. Mungkin MH ini masih nggak terima ya. Aku juga cuma ngetes gimana rasanya. By the way, baru sadar ternyata lebih putih ketek aku loh mbak daripada anakmu. Just info aja.
MH, ini udah keterlaluan banget ya. Mau lu old money, mau lu orang kaya, mau lu apa, it's not respect banget gitu sama kepribadian orang seperti ini. It's very very rude. And you see, gongnya sampai dia pajang foto anak ibu-ibu tersebut. Anak yang gak tahu apa-apa, anak yang gak bersalah disamain sama ketek dia. Dan oke, lu tuh diserang secara personal, dibilang ketek lu item. Tapi apa artinya ketek lu yang diserang item ini dengan muka anak ini yang gak tahu apa-apa? Lu mau menghukum secara personal. Anak ini masih punya masa depan loh, Michelle. Aku cuma mau kasih tahu sama teman-teman semua ya, nggak semua influencer itu yang bagus, punya followers banyak itu punya ini, nggak punya ini. You not wise, bener-bener nggak wise ya. Kamu mau bilang kamu wanita berkelas, wanita kaya, wanita berpendidikan. Shut up, aku mau bilang you not have value, you not have value, you know, you not have value. Be wise lah jadi influencer. Semua orang tuh udah tahu ketek kamu tuh putih, bagus ketek kamu ya kan. Tapi mungkin ibu itu ngerasa nggak nyaman gitu. Dan kamu itu sebagai seorang influencer yang membawa nama dan diri kamu, terus kamu berani majang foto anak ini di IG story kamu yang jumlah followers kamu 700.000 lebih. It's very very annoying. And you say you have class, but where's your value? Lo pada udah tahu soal ini belum sih? Ini masih puasa, tapi aduh gue udah gak tahan lagi pengen ngomong. Jadi ada influencer, ya lo kalau lihat kontennya pasti tahu deh. Pokoknya semua kontennya tuh tentang duit gitu. Nah ada satu momen dimana dia bilang kalau bukan donatur ya gak usah ngatur. Nah si bro Akjo ini, dia komentar. Dia bilang kalau misalkan lo cewek mikirnya kayak gitu, itu artinya lo gak ada bedanya sama kayak alat. Lo dibeli pakai duit. Dan gue sebagai penonton ya setuju dengan statement itu. Artinya kalau lo sebagai wanita mikir kayak gitu, berarti harga diri lo ya gak lebih tinggi daripada duit. Semua orang kayak yang punya duit ya berarti akan ngelempar duitnya di depan muka lo dan bahkan ngatur lo. Karena lo mau kayak gitu kan. Karena lo mengkultuskan duit gitu. Lo suruh makan tai kayaknya. Dan ada satu momen dimana ibu-ibu tuh nge-hate dia gitu ya. Dia bilang keteknya agak hitam. Atau hal yang menurut gue blunder, iya ini dia ngebales. Dia bilang keteknya lebih putih dibandingkan dengan muka anaknya. Gila gak? Men, itu anak gak ada hubungannya sama lu. Kalau lu emang mau balas nge-hate, ya balas ya ke ibunya, ngapain anaknya. Followers dia ada yang ngomong gitu, orang mau diajak diskusi kok dibilang nge-hate. Gak terima, diupload fotonya. Tau gak sih statement yang bilang cewek itu selalu benar? Nah itu modelnya kayak gitu tuh. Jadi kalau ada pendapat yang gak sesuai sama dia, ya berarti lu goblok. Itu dianggapnya sama dia seperti itu. Ini pendapat gue aja karena gue resah. Terus resikonya apa? Ya mungkin gue bakal masuk instastory dia kali, gue gak tahu deh. Let me do that. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Michelle Halim kembali viral karena kontennya menuai kritik. Awalnya Michelle membuat konten, selain donatur, dilarang ngatur, yang mendapat reaksi pro kontra. Salah satunya dari Axel pemilik akun Instagram @akjo yang tak sependapat dengan Michelle. Axel dan Michelle lantas saling sindir melalui konten di media sosial mereka. Bukan hanya Axel, Michelle Halim rupanya juga menanggapi komentar netizen. Namun reaksi terhadap netizen makin menambah kritik terhadap Michelle. Pasalnya Michelle justru melakukan doxing, yaitu menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Lebih parahnya lagi, Michelle menyebarkan potret anak dari netizen yang tidak sependapat dengannya. Salah satu potret anak bahkan disandingkan dengan ketiaknya sehingga Michelle kini menuai banyak kecaman. Kontroversi Michelle ini ternyata bukan yang pertama kali. Michelle Wanda Halim merupakan pemeran, presenter, dan model kelahiran Jakarta, tanggal 25 April tahun 1996. Michelle tercatat telah membintangi satu film layar lebar yaitu After Matthew 2019, 3 judul sinetron, 5 web series, dan 12 acara televisi. Ditelusuri lebih jauh, data di Wikipedia tersebut bukan Michelle Halim, melainkan Michelle Wanda. Kesamaan nama membuat mereka dikira orang yang sama. Michelle Wanda merupakan seorang aktris, sedangkan Michelle Halim dikenal sebagai influencer di media sosial. Salah satu peran Michelle Wanda yang paling disorot adalah sebagai Dita sahabat Kinan di web series layangan Putus 2021.
Sedangkan Michelle Halim kerap disorot karena kontroversinya di media sosial. Michelle Halim mengaku berusia 32 tahun dalam kontennya pada Januari tahun 2025. Itu artinya, Michelle kelahiran 1992 atau 1993. Saat ini Michelle merupakan salah satu influencer yang berada di bawah naungan manajemen Koar untuk konten-konten di media sosialnya. Michelle berbisnis untuk brand minuman detox Lencir, produk perawatan kulit Dermarsens, MJOPTIM, dan DLOMB, serta merek Fashion by. Konten Michelle bareng Ben Sumadiwirya alias Bobby Saputra yang dikenal super kaya paling banyak disorot. Karena konten-konten tersebut, banyak yang mengira Michelle dan Bobby sudah menikah. Michelle pun selalu menunjukkan kemewahan dalam konten-kontennya di akun Instagram @michellehalim. Dengan lebih dari 700.000 followers di Instagram, Michelle menyebut dirinya sebagai menteri rakyat jelita. Michelle Halim juga seorang model dari banyaknya hasil pemotretan yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya. Maka tak mengherankan apabila Michelle berteman baik dengan desainer Ivan Gunawan. Sebelum perkara doxing, Michelle Halim beberapa kali jadi sorotan yang sebagian besar berdasarkan postingannya di media sosial. Seperti pada 2018, curhatan Michelle soal kursi prioritas di KRL komuter lain jadi viral. Melalui Instagram Story, Michelle menunjukkan wajah pria yang berdebat dengannya karena duduk di kursi prioritas. Padahal seperti diketahui, kursi prioritas diperuntukkan orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Dalam situasi tersebut, Michelle melihat seorang kakek-kakek dan wanita yang lebih berhak. Ketika ditegur, pria yang duduk di kursi prioritas tersebut malah marah dan memaki Michelle. Tak sampai di situ, pada 2021, Michelle Halim menuliskan komentar body shaming kepada model Victoria's Secret. Pasalnya Victoria's Secret mengubah standar mereka yang bertahun-tahun mengusung image perempuan bertubuh ramping menjadi sebaliknya. Namun perubahan itu membuat Michelle heran mengetahui ada orang-orang yang ngambek dan insecure melihat keindahan tubuh para model sebelumnya. Standar kecantikan Michelle yang dinilai ketinggalan zaman membuatnya menuai kritik pedas. Sedangkan pada 2022, Michelle Halim dihujat setelah menjual tiket VIP konser Blackpink sampai 15 juta rupiah. Padahal harga aslinya hanya 3,8 juta rupiah sehingga Michelle kedapatan menjual 4 kali lipatnya. Kini Michelle kembali berhadapan dengan netizen gara-gara tindakannya mendoxing anak kecil untuk memenangkan perdebatan konten. Bagaimana pendapatmu?